Sama dulu, makan dulu apa makan dulu? Alhamdulillah. Sama dong kita kosong-kosongnya. Belum makan juga deh. Kalau makan dulu. Bismillah nih, makan dulu kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita muliakan alim ulama, para kiai, para ustaz yang hadir pada malam hari ini, kita doakan mudah-mudahan dengan hadirnya para alim ulama, para kiai, penyambung lidah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir, kiai-kiai kita yang hadir, ustadz-ustadz kita yang hadir pada malam hari yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan keberkahan umur oleh Allah, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, sehingga kita bisa selalu mengambil ilmu daripada beliau-beliau. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dan juga yang saya muliakan bila hadir bersama kita kepala desa Telaga Langsat, ya Presiden Telaga Langsat, masih muda leh, gagahnya seperti SBY lagi muda. Ya, kalau dari samping kayak Prabowo, kalau dari depan kayak Anies Baswedan. Ya, kalau kita parakin lagi seperti Syahrukhan, kalau lagi berdiri kayak Jackie Chan. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Presiden Telaga Langsat diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah keberkahan. Tampaknya masih muda. Udah kawin belum Pak? Sudah. Ya, alhamdulillah. Kalau belum tadi nak doakan, tapi sudah deh. Mudah-mudahan beliau dan ibu selalu langgeng sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek, dan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Dan juga bila hadir bersama kita camat, ya semua, apabila ada dari kepolisian atau TNI semuanya, RT-nya, RW-nya, mudah-mudahan semua pejabat ulama kita diberikan oleh Allah keberkahan. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan di dalam mengayomi kita semuanya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Juga yang saya muliakan grup hadrah dari penerbangan Lion Air. Mana rombongan penerbangan tadi menghilang semua dah. Ya, mudah-mudahan apa grup apa namanya? Ar-Rahmanir Rahim, ya. Maliki Yaumin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan grup penerbangan Ar-Rahman atau dari penerbangan Lion Air ini luar biasa nih. Ar-Rahman malam ini terbang ke Telaga Langsat. Besok di mana lagi? Oh, Yogyakarta. Wih, jauh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rombongan hadrah daripada Ar-Rahman, kita lihat itu di situ ada muhanya kayak Primus tuh yang di belakang. Mantap. Yang di depannya kayak Anjasmara. Ya salam. Ini Rapi Ahmad. Allahu Akbar. Tadi yang berqasidah kayak Baim Wong. Luar biasa, banyak artis-artisnya nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan pemuda kita, rombongan daripada hadrah Ar-Rahman yang mengajak kita tadi bersolawat, luar biasa, suaranya hebat, Masya Allah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, selalu diberkahi oleh Allah, semakin sukses solawatannya, grup hadrahnya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Yang belum kawin mudahan Allah entengkan jodohnya.
Nah, amin juga tuh Rafi Ahmadnya. Nah, alhamdulillah. Kadang kala Afgan juga datang pakai kacamata. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, mudah-mudahan tidak ulun sebutkan satu persatu. Kalau sebutkan satu persatu selesai ceramah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita seberataan, kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah. Yang sakit mudahan Allah sembuhkan. Yang kantongnya sakit Allah sembuhkan juga. Yang punya urusan Allah mudahkan urusannya. Yang kepengen kawin Allah entengkan jodohnya. Yang sudah kawin nak bini lagi izin sama bininya, bukan amin izin sama bini ya. Mudah-mudahan kita semuanya cepat masuk surga. Amin. Masuk surga jangan cepat, kalau cepat mati dong ya. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Mudah-mudahan semuanya cepat mati. Kalau jawab juga bahlul ya. Mudahan kita barokah umur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jauh kopinya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pasangannya rokok nih pas. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang saya muliakan yang menyambung silaturahmi kita, saudara kita sahabat Abang Basit. Ya, mudah-mudahan beliau ya selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Karena berkat silaturahmi beliau terjalin sehingga Habib bisa hadir pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Abang Basit diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Luar biasa, malam hari ini kayak lebaran, bahkan lebih dari lebaran. Lebaran itu kalah sama maulid Nabi. Kenapa Bapak Ibu? Idul Adha, Idul Fitri nggak ada kalau bukan lahirnya Nabi. Kalau Nabi nggak lahir, nggak ada Idul Fitri, nggak ada Idul Adha. Tapi karena berkah lahir Nabi, ya Nabi mengajarkan ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Jadi malam ini kayak lebaran kita, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lihat nah, tengok semuanya pakai baju baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nikmat luar biasa, senang. Kenapa? Ini maulid Nabi, semuanya rapi-rapi nah. Yang bapak-bapak ganteng nih, yang ibu-ibu cantik, masya Allah, masya Allah. Kenapa senang? Yang adik-adiknya tuh nggak ada yang tidur ya. Nah, alhamdulillah. Nah, ketawa sih dia. Siapa namanya? Junaid. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini Habib ada pertanyaan. Anak kecil kan banyak nih. Ah, siapa tahu tunjuk tangan. Ya, siapa nama paman Nabi yang mengasuh Nabi setelah meninggal ayah dan ibundanya? Paman Nabi, bukan kakek Nabi. Paman Nabi siapa? Tunjuk tangan. Anak kecil. Anak kecil. Jangan dijawab. Mana tunjuk tangan? Siapa yang tahu? Ah, sini, maju sini. Wah, ini hebat ini. Maju sini. Maju sini. Nah, ini calon wali kota nih. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kasih jalan. Artis Jakarta mau lewat. Masuk sini. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Siapa namanya? Nama berdiri. Namanya siapa? Nama kamu siapa? Muhammad Bayhaqi. Abin Muhammad. Abahnya siapa namanya? Mahli Yusuf. Mamanya? Mudiati. Siapa nama paman Nabi yang ketika Nabi Muhammad udah ditinggal oleh ayahnya, ibunya, terus diasuh oleh pamannya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib. Alhamdulillah.
Dari mana asalnya? Dari Banjar. Di mana Banjarnya? Telaga lah. Nah. Alhamdulillah. Itu tahu, anak-anak tuh harus tahu siapa paman Nabi, Abu Thalib. Ini kadang-kadang bapak ibu kita, ya, anak-anak sekarang tanya siapa pemain sepak bola hebat, Cristiano Ronaldo, Messi, nomor sepatunya hafal, nomor sempaknya hafal juga. Allahu Akbar, na'udzubillah min. Jadi ajarkan anak-anak kita. Alhamdulillah. Nah, bapak ibu yang dimuliakan Allah, kenikmatan luar biasa malam hari ini kita kumpul bersama kepala desa, ulama, semua desa-desa tetangga pun hadir bersama kita. Untuk apa? Untuk memuliakan baginda Nabi. Kenapa? Senang, gembira, karena kita umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Bu, lanjut. Itu ada apa tuh? Ada kisruh, ada apa tuh? Woi, duduk. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lanjut. Allah berfirman, kul bifadlillah, katakanlah dengan keutamaan Allah, dengan kasih sayang Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan hal tersebut maka mereka bergembira. Rahmat yang Allah berikan kepada kita siapa? Nabi Muhammad. Kasih sayang Allah, rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat. Dan maulid Nabi, lahirnya Nabi membawa barokah, membawa rahmat lil alamin. Bukan para sahabat itu ketika lahirnya Nabi, orang-orang di Madinah, orang-orang di Mekah senang menyambut lahirnya sosok manusia yang agung. Alam menyambut, malaikat menyambut. Ya. Kenapa? Membawa barokah, membawa rahmat. Makanya Halimatus Sa'diyah, pamannya Abu Thalib, Abdul Muthalib, mereka mendapatkan keberkahan karena dekat dengan Rasulullah. Sahabat Nabi begitu luar biasa, bisa dekat sama Nabi. Ya. Barokah luar biasa sahabat. Jadi zaman yang paling luar biasa itu tidak ada lebih indah daripada zamannya Nabi. Sahabat tidak ada yang paling mulia kecuali sahabat Nabi, karena mereka bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita alhamdulillah mendapatkan kemuliaan Allah menjadi umat baginda Rasul. Alhamdulillah. Jadi luar biasa. Jadi hidup ini banyak-banyak bersyukur. Nah, ibu di sana tertidur, alhamdulillah, nggak apa-apa bu. Nah, bersandar di tiang, nah, nggak apa-apa. Ya, bubuhan kita tadi baca qasidah, assalamu alaika zainal anbiya'i. Ibu-ibu yang di belakang, bismikallahumma ahya wa amutna. Takurim deh. Ya. Turu ya bahasa Perancisnya deh. Tidur, nggak apa-apa bu, nggak apa-apa, karena luar biasa yang dibaca sholawat, ya tenang sehingga tertidur. Nggak apa-apa, orang tidur lagi hadir maulid Nabi tetap dapat pahala. Ya, belum ada sejarahnya kita contoh, misal kita pergi haulan, pergi maulid, pergi yasinan di rumah tetangga atau kekawanan kita, diundang. Orang baca Al-Fatihah wa Yasin wa tahlil Al-Fatihah, dia baca, yang kita hadir, nah karena kecapean tidur. Orang udah selesai, walhamdulillahirabbil, kita na Allah mabarik na nabi ma razaqtana wa qina azab. Ini kira-kira
yang tidur tadi pas dibagikan kresek dapat nggak yang tidur tadi? Dapat nggak? Walaupun nggak ada sejarah, wih sampean nggak bacaan tadi, nggak dapat, belum ada sejarahnya. Tetap dah makanan dapat, berkah dah dapat. Itu hadir di dalam pengajian-pengajian. Apalagi Allah yang maha luas, dermawannya luar biasa, baiknya luar biasa. Ya, walaupun kita tidur tetap dapat pahala. Tapi kalau lagi belajar ilmu fikih, pas lagi tidur nanya sama ustadznya, ya ustadznya bilang nggak batal, dibilang batal karena dia mendengarnya batal. Nah, jadi harus nanya kalau lagi belajar ilmu fikih, lagi ngaji, itu jangan kalau ngantuk tanya lagi sama ustadz atau sama temannya yang mendengar. Jangan sampai gagal paham. Ya apa yang disampaikan ustadz begini, yang dipahamin begono, nggak nyambung. Jadi luar biasa orang hadir. Kenapa orang itu tenang dalam maulid Nabi? Kenapa? Karena disebutkan ala Habib Ali Al-Habsyi wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Karena kalau sudah duduk kayak gini nih Bapak Ibu, angin aja sepoi-sepoi. Tadi kita dibilang di pesisir pantai seperti di pantai Bali. Bukannya pantai surga. Kenapa kita katakan pantai surga? Karena ini adalah raudhatun min riyadil jinan. Karena ini adalah taman daripada taman surga. Kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qal majalis dzikir atau majalisul ilm. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melewati taman dari taman surga, mampir. Lalu sahabat bertanya, apa sih taman surga? Majelis majelis mau kita menyebutkan nama Nabi, tatayyabatil majelis perkumpulan menjadi wangi, indah, baik. Kita menyebutkan nama ulama saja, kita menyebut nama Mbah Yai Hashim Al-Asy'ari, tadi kita menyebut nama Syekh Abdul Rahman Siddiq, kita menyebut nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kita menyebut nama Habib Hamid Bahashim, kita menyebut nama alim ulama, menyebut orang soleh, tanzilur rahmah, Allah turunkan rahmat. Wa kaifa bi asyadus salihin, bagaimana kalau yang disebutkan adalah pemimpin daripada sayyidus sulaha, pemimpin orang soleh, pemimpin para nabi, Rasul sallallahu alaihi, maka berkah demi berkah akan turun. Luar biasa tenang hati kita nih. Tenang nggak Bu? Tenang nggak? Saking tenangnya hutang pun lupa. Udah hanya punya hutang Allah lunasin. Tapi kalau orang datang ngetok rumah, wih bayar hutang, amin, jangan. Ya, masa kita orang nganang di hutang, amin. Ya. Tapi mudah-mudahan di sini nggak ada yang punya hutang. Amin. Yang punya hutang Allah lunasin. Yang punya hutang Allah lunasin. Yang mudah-mudahan wajah-wajahnya nih orang-orang sugih seberantakan. Amin. Orang-orang kaya semuanya. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Tapi jadi orang kaya yang baik. Jangan jadi orang kaya yang pelit, bin kedekut, bin pedit, bin pemalar, bin bakhil. Jangan 5 gelar, jangan. Kalau ada orang kaya yang pelit, doain mati, jangan. Kesian. Tapi kalau ada orang pelit, nih malam ini ada orang pelit, kita doain mudah-mudahan baik. Amin. Tapi nggak ada yang pelit, mukanya orang baik semua ini. Alhamdulillah. Yang kita hadir maulid Nabi jangan pelit. Nabi nggak ngajarin pelit. Nabi nggak ngajarin pedit. Enggak. Nabi itu dermawan. Nabi Muhammad SAW, Bu, nggak tanggung-tanggung kalau bersedekah, nggak tanggung-tanggung kalau ngasih hadiah ke sahabat-sahabat. Bahkan pernah ada orang yang belum masuk Islam dikasih sama Nabi ya satu lembah kambing. Kalau kita nak ngasih orang satu kambing, ayam banyak mikir. Jangan satu ayam nih, sekilo ayam bisa. Jangan. Kadang ada ada acara misalnya, ya ada acara misalnya kegiatan Islami seperti Muharram, Maulid, Isra Mi'raj, ngetok rumah
tetap rumah, aduh pasaran lagi sepi. Ya, jangan, nggak boleh kita ngomong kayak gitu. Ya, ini untuk Rasulullah, untuk Maulid Nabi. Seharusnya nih panitia itu bukan datang lagi ke rumah, tapi warga yang datang ke masjid. Itu baru hebat. Kenapa? Karena ini ya milad Rasulullah, Maulidnya Nabi, memperingati manusia yang karena jasa beliau, pengorbanan beliau, kita mengenal Allah, kita bisa mengenal sholat, kita bisa membaca Al-Quran. Jadi ketika kita mengadakan maulid ini luar biasa. Jadi jangan jadi orang yang pelit. Ya, kenapa orang yang suka bersedekah itu jauh daripada penyakit? Ya, jauh daripada penyakit. As-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu menghindari, menjauhkan bala. Bahkan sedekah, Imamul Haddad mengatakan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, wala tada' syai'an minas sadaqati walau kana qalilan. Jangan engkau tinggalkan sedekah walaupun sedikit. Jadi Bu, kalau kita nggak bisa sedekah 1 juta, ya nggak bisa 1 juta, 2.000, ya. Nah, kata Pak Kades tadi 2 juta, nah mantap pula. Ya, mudah beliau sugih, amin. Ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin. Ya 10.000, 5.000 semampu kita, jangan sampai di dalam sehari itu nggak bersedekah kita. Ini kadang-kadang ada orang minta sedekah, orang minta ini, kita duit banyak Bu. Itu kalau pakai kondangan duit itu sampai berdarah-darah Bu. Duit merah, nah hamburan sampai le. Orang minta sedekah dikasih duit yang sobek, ya Allah ya Rasulullah. Ya, jam bagus Pak, nah, cincin mehong, ya mahal cincinnya, ya jamnya 2 kanan kiri, turun mobil HP, tapi ketika bersedekah pemamai, ya ngamuk, nah sirik sampai merengut, kadang-kadang duitnya dilempar, na'udzubillah min. Jangan, nggak boleh. Kalau kita punya kita kasih, kalau nggak punya minta maaf. Ini udah nggak ngasih, merutu, ya ngamuk-ngamuk. Ya kalau nggak mau ngasih sudah, jangan ngamuk-ngamuk. Coba Bapak Ibu kita pikir, kita tafakur, kalau seandainya dibalik oleh Allah, kita yang meminta, bagaimana Bu perasaan kita ketika diusir? Wa amasaila fala tanhar atau fala takhaf fala tanhar. Kalau ada orang minta-minta jangan kita bentak. Ya, pernah kejadian Bapak Ibu, ada suami istri. Bu. Ada laki bini. Ada orang datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, minta sedekah. Itu istrinya mau ngambil duit. Kata suaminya, nggak usah. Ngamuk-ngamuk suaminya, ngapain? Ya, kamu itu harus cari duit, bekerja. Ya seharusnya kan dia kalau ada dia kasih, nggak mau ya minta maaf. Akhirnya orang yang minta-minta tadi Bapak Ibu, ya membawa hati yang terluka. Kita kalau kecewa bagaimana Bu? Ya, kita kalau dikecewain orang kan nangis Bu. Pak, kita tidur ya. Ngopi. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pergi orang tadi, ya nggak boleh kita. Orang yang menyakiti sesama Muslim itu seperti menghancurkan Ka'bah. Jadi hati-hati kita sesama Muslim, jangan saling ngata-ngatain, mencaci, menyakiti. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, ini orang pergi, ya. Allah melihat ini orang sombong betul, sombong. Ini sombongnya jadi sombong itu setan. Hati-hati. La yadkhulul jannah kata Rasul, nggak bakal masuk surga man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibir. Nggak masuk surga orang yang walaupun sedikit ada sifat sombong. Makanya mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat sombong. Amin ya Rabbal. Amin. Ketika itu Allah marah dengan orang tadi, Allah balikkan. Dia langsung bangkrut dan akhirnya dia bercerai dengan istrinya. Ya. Allah, jadi hidup ini Bapak Ibu, hidup ini ya seperti apa?
Ronda. Kadang-kadang di atas, kadang di bawah. Yang mana di atas apa di bawah? Ya nggak tahu deh itu. Iya, lain lagi tuh pemahamannya deh. Tafsiran lain lagi dah. Malam ini malam Minggu, Jumat. Udah lewat tuh malam Jumat. Jadi Allah Subhanahu wa taala merubah langsung, bangkrut, bercerai, dan akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini ya Allah putar orang yang kaya tadi, akhirnya dia minta-minta juga. Dia minta-minta. Ketika dia minta-minta kepada ada orang minta dibuka, kata suaminya ambil duit, ambil makanan, ya ambil makanan. Ternyata yang dia minta tadi orang yang pernah diusir. Ternyata bininya mantan orang yang tadi, mantan orang yang tadi musir dia. Ya nggak tahu dunia pak. Ya malaikat udah mengatur, Allah sudah ngatur semua. Kata apa suaminya, dia kan nggak tahu suaminya ini. Pokoknya kata suaminya ambil makanan, pokoknya apa duit ambil. Istrinya ngasihkan, masuk nangis istrinya. Kata suaminya, kenapa kamu nangis? Kamu jangan takut, harta itu hanya titipan. Harta itu hanya titip, bukan itu bang yang aku tangisin, tapi yang minta-minta mantan suami. Nah, jadi hati-hati. Kalau Allah mau membalikkan kehidupan sebentar, cuma Allah mau memberikan kekayaan kepada orang sebentar, mau miskin sebentar. Jangankan miskin bu, sebentar aja nih malaikat nah nyentil kita, mati-mati kita. Jangan sombong kita dengan jabatan, dengan ilmu, ya dengan apa nah sombong, ya mentang-mentang kebal nah aku anti tembak misalnya kan, pokoknya pedang, ya enggak, ini enggak tembus katanya. Sekalinya disentil malaikat, nah stroke. Iya, jangan sombong, nggak boleh. Ya memang kebal sekali disentil sama malaikat, nah nggak bisa ngapa-ngapa lagi. Jadi jangan sombong kita, jangan sombong. Nah dalam momentum Maulid Nabi, ya, oh tak ada, biasa ada tema. Ya, musalla nurul huda, cahaya hidayat. Jadi cahaya hidayat, bagaimana kita mau mendapat cahaya hidayat? Dalam momentum Maulid Nabi, orang itu mau dapat cahaya dengan ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Sudah dapat cahaya, baru dapat petunjuk. Bagaimana mendapatkan petunjuk? Dengan ilmu. Makanya jangan nggak mau ngaji. Alhamdulillah di sini kiai banyak, ustadz banyak. Tinggal kita mau atau tidak belajar. Guru banyak di sini. Belajar. Ya jangan sampai kita ini yang wajib, ini yang sunnah, kita nggak bisa bedain. Bu, Pak, ini pernah kejadian malam Jumat, ceritanya malam Jumat. Jadi ada suami istri bapak ibu, suami laki apa bahasa Jermannya bojo, betul, bojo nih. Jadi malam Jumat nih ceritanya. Malam si suami memanggil istri, saya, yuk kita bunuh orang Yahudi. Boleh kita manggil istri kita saya? Boleh nggak? Jangan kalah kita sama anak SMA sekarang manggil temannya, pacarnya mama papa. Wow, hebatnya nih. Mantap juga kata Habib nih. Kirain siapa? Anak SMA lewat. Papa, iya mah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita kadang-kadang lebih mesra dia daripada kita deh. Nah bapak ibu kita disunahkan ya manggil istri kita say, supaya istri kita makin biar makin cinta ibunya sama kita. Ya, tapi say ada dua maknanya bapak ibu. Kalau suaminya manggil lembut, berarti manggil sayang. Tapi kalau manggilnya marah, Saiton berarti. Jadi hati-hati. Jadi boleh kita sampai walaupun umur kita 80 tahun, 70 tahun, boleh kita manggil istri kita sayang. Walaupun sudah umur 90, ya, 90 manggil istrinya sudah nenek-nenek.
Ya, istrinya 80, suaminya 90. Ya, katanya, sayang, cintaku padamu. Oh, tolong bikinkan saya kopi. Apa kata nenek-nenek? Iya, my baby honey. Oh, jatuh gigi palsunya, selebel, meledak, ya. Jatuh gigi palsunya. Ya. Enggak apa-apa, itu sunnah. Jadi sunnah Bapak Ibu, jangan kita pengantin baru aja, nah kopi siap setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya lama-lama suami pulang kerja disuruh bikin sendiri. Jangan. Ibu bikin kopi nih, pahalanya luar biasa Bu. Bikin kopi aja dapat pahala. Salaman sama suami dapat pahala. Cium pipi dapat pahala. Nah yang itu dapat pahala. Jadi luar biasa. Ya, itu malam bunuh Yahudi. Jadi kata si suami, sayang, yuk kita bunuh orang Yahudi. Apa kata istrinya? Enggak. Apa kalau bahasa Jermannya? Moh, ya. Enggak. Kada. Akhirnya apa? Kata suaminya, ayolah kita bunuh orang Yahudi. Kada. Enggak katanya. Saya mau sholat tahajud. Rupanya Siti Robiah mau sholat tahajud. Bukan Siti Robiah di sini, bukannya. Jadi si suami tadi sabar. Si Ujang tadi bukan Ujang di sini, minta maaf le. Kalau ada Ujangnya, mungkin nama sama tapi cerita beda. Iya. Nah Bapak Ibu, akhirnya malam pun tiba. Si suami sabar. Suami sabar Bu, sabar suaminya. Dia kepengen tapi dia sabar. Ya kalau zaman sekarang, ya suami pengen, ibunya nggak mau, kawin lagi. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya malam pun tiba. Nah anak-anak pun sudah bermain. Apakah kita sudahi ceramah kita? Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba diatur dulu tuh anak-anak, suruh duduk. Nah itulah masa anak-anak Bu ya. Anak-anak begitu. Kalau bukan anak-anak ya bapak. Kalau bapak lari-lari lain cerita. Ya orang gila kan. Tapi kalau anak-anak lain nggak apa-apa. Anak-anak, masa anak-anak. Ya itulah namanya juga anak-anak. Kalau bapak lain pula ceritanya. Nah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, malam pun tiba. Akhirnya Siti Robiah ngambil air wudu. Sabar nih si Ujang, sabar. Cuman pakai kain di samping kasur, nggak pakai baju kaos. Nah berlaku menung sebagaimana Bang Haji mengatakan, kedatanganmu kutunggu. Duduk. Siti Robiah ngambil air wudu, ambil mungkena, dia sholat, usolli sunnatan tahajud. Allahu Akbar. Nungguinlah si Ujang tadi sambil ngopi merokok. Belum kena, nggak bisa turu. Ojo isu turu ya, nggak bisa tidur karena kawa guring. Ya, belum kena. Kebetulan malam tadi dia minum SCMJ. Ya, pakai madu, pakai apa segala macam dikasih kawannya. Ya nambah nggak bisa tidur. Akhirnya Bapak Ibu, si Siti Robiah tadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tunggu Ujang. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Allahu Akbar. Si Ujang tadi terkejut ya, rokok tadi terjatuh, kopi tertumpah. Yang mendengar surat ya, wih cobaan, kata si Ujang. Cobaan, sabar Ujang tadi. Nah, kopi sudah tumpah. Nah, bikin lagi ke dapur. Sudahlah katanya, duduk aja lama-lama gitu. Selesai rakaat pertama bacaan Yasin selesai. Rakaat kedua baca surat Fatihah. Sudah baca surat Fatihah, ya ditungguin sama Ujang. Kulhu kuliah. Mudahan kululahad, mudahan kuliah. Kulhu kuliah, kulhu kuliah, sekali Yasinin
Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Ngamuk si Ujang, afdalu zikri ba'la fanahu. Sekali ada tambahi lagi katanya, pembacaan tahlil aja. Ngamuk si Ujang le. Ya, marah si Ujang. Afdalu zikri katanya. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sabar Ujang nunggu pertengahan pembacaan surat Waqiah. Si Ujang siapa Siti Rabi'ah melirik sedikit, bukan oleh begini, bukan melirik. Misalnya si Ujang di samping Habib nih, ya kita sholat, ya melirik. Siti Rabi'ah melirik, si Ujang tertidur. Nah, ya kata si Rabi'ah, apa katanya? Mampus kan. Ini kira-kira dapat pahala nggak bini yang model kayak gitu? Nggak dapat. Jadi hidup itu kita harus pandai-pandai. Yang wajib kita dahulukan, yang sunnah nanti dulu. Nah, dalam momentum maulid ini, sebelum kita lanjut lagi supaya nggak ngantuk, mana ada masih rombongannya? Kita baca qasidah apa Habib? Alamati. Sambil qasidah Bapak Ibu, sambil kalau ada apa kotak, ada kotak nggak? Kotak kosong. Ada kotak kosong. Nah, kalau nggak ada pakai sorban. Pakai sorban. Habib ada membangun majelis di Riau yang kepengen bahagia berapa saja silahkan masukin aja di dalam sorban ini. Kalau ada kotak-kotak yang dikelilingkan sambil qasidah, ya mudah-mudahan menjadi shadaqatun jariyah. Kalau nggak ada, itu ada kotak tuh. Minta tolong dijalankan ya sambil baca qasidah. Kan Habib sekarang alhamdulillah lagi membangun majelis di Tepilahan Riau, minta restunya ya, lagi tahap pembangunan. Berapapun yang mau ikut, mau 2000, mau berapa, yang penting ikhlas, menjadi shadaqatun jariyah, menjadi amal jariyah. Ya, silakan diputar kotaknya, nanti baru dikumpulkan. Mudah-mudahan Allah balas dengan bahkan disebutkan dalam hadis, mana qasa min malin sadaqah falyasdad. Tidaklah berkurang dari harta yang kita infakkan di jalan Allah, bahkan kata Nabi, falyasdad bertambah. Mudah-mudahan rezekinya makin bertambah, amin ya rabbal. Nah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, hadarna fil maulid, kita hadir di maulid ini apa? Banyak yang kita dapatkan silaturahmi dan cinta kepada Nabi. Cintai Rasulullah yang sebetul-betul cinta. Cintai Nabi sebagaimana sahabat Nabi yang begitu luar biasa cintanya kepada Nabi. Kenapa? Karena ahlan ada pada diri Rasulullah. Kalau kita lihat Nabi, kalau kita mau membaca kemuliaan Nabi, semua kita sudah pada tahu. Nabi mulia begitu luar biasa. Bahkan Nabi mempunyai sifat kasih sayang, rahmat bukan hanya kepada manusia, hewan. Pernah Nabi Muhammad SAW bersama istrinya Siti Aisyah lagi masak. Siti Aisyah di rumahnya tidak ada apa-apa, hanya ada gandum, dibuat roti, ditaruh, sudah selesai ditaruh di atas meja. Nabi Muhammad masuk kamar, kambing masuk rumah Nabi, masuk diambil roti. Siti Aisyah keluar dari dapur, dikejarnya kambing mau dipukul. Nabi keluar dari kamar, jangan Aisyah, mungkin kambing itu lebih lapar dari kita. Kalau kita Bapak Ibu, kucing nih, kucing belum masuk, kucing sendal mayang, sapu terbang Bu, iya sian kucingnya, ya kucing ini kesian Bu, ya padahal belum lah dia masuk sudah dilempar dulu. Padahal kucing itu hewan yang sangat dicintai oleh Nabi. Ada sahabat itu sangat cinta sama kucing, sampai-sampai diberi kasih nama Abu Hurairah karena bapaknya kucing, suka memelihara Ini pernah kejadian Bapak Ibu, karena kasih sayang. Belum Nabi nih, baru umat Nabi ada ibu-ibu itu di kota Syihir. Kota Syihir ini di Hadramut Bu, Hadramut Yaman, kota Hadramut ya.
itu disihir, ya bukan sihir menyihir, bukan, kota sihir namanya Bu. Sihir bukan sihir, kalau pakai sin sihir, kalau pakai shin sihir, sihir. Jadi itu juga kotanya di tepi pantai, ya. Itu ada ibu-ibu amalannya nih, amalannya Bu. Setiap pergi ke pasar kan beli ikan nih, biasanya beli ikan kan ibu-ibu, betul. Berapa sekarang ikan sekilo? Pasti tahu ibu-ibu tuh hebat, ibu-ibu ini lebih hebat ya. Jadi Bu beli ikan itu, habis beli ikan dia beli juga sisa-sisa ikan, tulang. Kan biasanya tulang apa namanya, bukan tulang, usus-ususnya itu kan dibuang biasanya. Dibeli sama ibu-ibu tadi, pokoknya ikan-ikan yang nggak dimakan, ya sisa-sisanya dibeli setiap hari, ya dibelinya sama ibu tadi itu dibagikan sama kucing-kucing setiap hari. Setiap hari dia balik pasar, itu biasanya dia balik pasar kucing udah nungguin tuh. Kayak kita beli BBM. Ya, kita beli BBM kan ngantri dah. Apalagi musim air kemarin hujan nggak turun-turun sampai orang beli airnya. Yang mudah-mudahan ya di sini mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dengan berkah Maulid Nabi, Allah turunkan hujan. Amin. Sebagaimana Halimatus Sa'diyah yang mendapatkan keberkahan yang tadinya kekeringan, Nabi Muhammad dibawa ke negerinya langsung hujan. Mudah-mudahan dengan berkah Maulid Nabi, kita baca Maulid Nabi tadi ketika Qiyam Rasulullah datang, mudah-mudahan Allah turunkan hujan. Ya, mudah-mudahan Allah turunkan hujan. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya meninggal ini ibu. Ibu tadi meninggal. Ketika ibu tadi meninggal, ngantarlah orang jenazah. Ya, ketika dia ngantar Bu, ngelewatin pasar tempat nongkrongnya kucing. Ya, itu kucing yang lewat makomnya, yang kucing tahu, ya yang dia dikasih makanan, kasih ikan, langsung ikut lewat situ. Jadi lama yang ngantar kucing Bu. Ngantar kucing aja tahu, hewan tahu jasa manusia, diantar sampai ke pemakaman. Jadi orang bingung nih, apa amalan ibu ini? Jadi kita sama hewan itu Bu harus punya sifat kasih sayang. Ya, makanya kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka nanti penduduk langit menyayangi kita. Ya, akhirnya ini akhlaknya Rasulullah SAW. Ya, akhlaknya Nabi, bahkan Nabi SAW pernah suatu hari Bapak Ibu akhlaknya Nabi, ya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Udah jam berapa? Udah malam belum nih? Lanjut. Siap sampai pagi? Habibnya kada siap. Nyaman pian dekat rumahnya sini. Ya Habib pun kemarin tepura malam nih. Ya besok Banjar pula. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gak sepanjang-panjang, yang penting kita makin cinta sama Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik itu ada pada diri Nabi. Contoh, data yaumin kharajan Nabi, suatu hari Rasul keluar dari rumah fi syiddatil har, panas. Kita aja panasnya luar biasa nih. Ini beberapa hari ini panas sih, Masya Allah. Sampai-sampai ada yang ngomong panas yang kayak api neraka. Ya salam. Emang pernah masuk neraka loh? Enak aja ngomong kayak api neraka. Panasnya memang luar biasa ya. Iya. Makanya kita banyak-banyak bersyukur. Ya, banyak-banyak sholawat di kampung kita. Ya, pengen hujan banyak sholawat. Pengen hujan jaga silaturahmi. Pengen hujan sama tetangga teguran. Ya, tegur saling sapa. Jangan bermusuhan ya. Sehingga rahmat turun. Kadang hujan mau turun ada yang berkelahi, nggak jadi naik lagi. Kayak kemarin hujan kan berhenti, ada yang kelahi mungkin laki bini di rumah berkelahi. Jadi itu rahmat jadi naik lagi. Nah Bapak Ibu, data yaumin kharajan Nabi keluar. Suatu hari Nabi keluar fi syiddatil har, panas yang begitu luar biasa. Fara'a imro'ah, melihat perempuan yang agak tua sudah, melambaikan tangan minta tolong. Tapi nggak ada orang yang mengheraninya, tidak ada orang yang menghampirinya, nggak ada yang mau nolong. Ya, ditengok sama Nabi. Akhirnya Nabi langsung datang. Nah ini Nabi. Jadi kita ini kalau nolong orang Bapak Ibu, jangan orang datang. Ada tetangga sakit,
Ya, dia nggak ada kendaraan, nggak ada mobil, kita cepat-cepat, ada apa nih? Ini saya punya anak demam tinggi, kita antar. Ini kadang-kadang kita ada tetangga minta tolong, ya pura-pura bapak lagi sakit, bapaknya lagi tidur padahal lagi main HP. Nah, jangan. Kadang ada tetangga nak minjem Honda misalnya kan motor, ya padahal motor belum dipakai itu, ya pinjam sebentar mau beli obat, mau dipakai anak sekolah jam 2 siang misal, ya dia minjem jam 8 pagi, itu motor terpampang kada dipakai, dia mau dipakai tapi masih lama, kesian orang. Maka jangan orang pelit, ya saling tolong menolong kayak Nabi datang, Nabi yang menjemput bola, bukan nunggu bola, tapi Nabi kebaikan langsung datang. Kata Rasulullah, ada apa bu? Ini saya mau minta tolong, cuman nggak ada orang yang mau nolongin saya, ya, mungkin karena melihat saya miskin. Nabi itu bapak ibu, kehebatan Nabi, ila da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi kalau diundang sama orang miskin cepat datang. Karena Nabi dipanggil Nabi Muhammad berdoa, ya Allah jadikan aku orang miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Kalau kita kan nggak mungkin mau doa gitu lah ya. Ya mudah-mudahan barokah saja lah ya. Kita belum siapkan miskin kan. Ya, kita minta doa sama Allah berkahi rezeki kita. Kalau rezeki berkah itu banyak, insya Allah. Akhirnya kata Nabi, bu, ada apa bu? Ini saya mau minta tolong. Saya bantu, kata Rasulullah. Nabi Muhammad nih, Nabi Muhammad mau nolong. Kalau zaman sekarang banyak orang ya kalau kita nengok ada calon-calon dulu ya. Kalau mulai aja mau jadi, nah belusukan, belusukan, iya ada apa tuh? Kalau sudah jadi lupa lah nah. Nah itu di dunia. Nabi Muhammad beda, ya Nabi Muhammad beda. Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad datang, saya akan bawakan, kata Rasulullah. Pemimpin yang luar biasa. Kalau kita mau tanya Nabi Muhammad, masalah politik Nabi Muhammad hebat, masalah pertempuran peperangan Nabi hebat, masalah kepemimpinan Nabi hebat, masalah perdagangan Nabi dari kecil sudah berdagang. Jadi mau tanya masalah apa, Nabi Muhammad itu is the best. Ya kalau bahasa sininya betul. Nabi Muhammad itu hebat, ya apa saja bisa Nabi Muhammad. Akhirnya dibawa, singkat cerita nih karena udah jam 11, perut pun sudah keroncongan, alarm pun sudah berbunyi, yang bapak-bapak STMJ pun sudah beraksi. Nah bapak ibu yang dimuliakan Allah, ya jadi ketika itu Nabi Muhammad dibawa panas, dibawa sama Rasulullah, berat lagi. Kita kalau minta tolong sama orang, minta tolong antar saja, mai jauhnya le, ya katanya dekat, katanya Parak, sekalinya jauh, Parak dikit lagi katanya jauh lagi masih, hambuk yang bawa nih, ya. Nah bapak ibu yang dimuliakan Allah, Nabi dibawa sama ahlaknya Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dibawa pertengahan perjalanan itu keringat Nabi Muhammad luar biasa. Musim panas, kalau di Makkah Madinah musim panas, yang mungkin yang sudah pergi haji, yang sudah umroh, itu luar biasa kalau di sana panasnya. Kipas angin itu kalau kita musim panas makin panas, ya kalau kita sudah panas, kipas angin musim panas makin panas dia. Itu kalau sudah hawanya Nabi Muhammad berjalan keringatnya luar biasa. Ibu tadi merasa nggak enak, jauh menoleh ibu tadi. Ketika Nabi Muhammad lagi capek-capeknya bu, senyum Nabi bu, Allahu Akbar. Disenyumin sama Nabi Muhammad nih, kita lagi duduk misalnya, kita bisa lihat Rasulullah, Nabi senyum, kalah dunia wa seisinya. Sorga pun kalah sama Nabi Muhammad. Sorga itu menjadi mulia karena ada Nabi Muhammad. Kan sorga diciptakan laulaka ya Muhammad, kalau bukan karenamu aku tidak akan ciptakan alam semesta, aku tidak akan ciptakan sorga. Tapi karenamu ya Rasulullah semua aku ciptakan. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Nah hadirul hadirat, jalan lagi Nabi, pertengahan keringat, ibunya tadi nggak enak, nengok Nabi senyum lagi. Sampailah ceritanya selesai, ya singkatnya sampai ke rumah. Ibu tadi bingung mau kasih apa, kan jauh, panas, keringat. Nabi ini ngelihat ibu ini bingung. Jadi Nabi Muhammad menyenangkan hati ibu tadi, minta air aja. Kan kalau air pasti ada.
Nabi sebetulnya nggak mau minta, tapi mau menyenangkan hati ibu tadi. Cepat-cepat ibu tadi semangat mengambilkan air, dikasih air, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika baca Bismillah, ibu tadi bingung, ini baca apanya orang? Ya. Mulai bingung ibu tadi. Akhirnya selesai minum, ibu tadi ngomong, saudara terima kasih, katanya. Boleh nggak saya mau menasihatin saudara? Dia nggak tahu ini Nabi Muhammad. Boleh, kata Rasulullah. Ada guru, ada kiai, ada habib, kita datang, ana mau nasihatin pian. Oh. Kiai, ana mau nasihatin sampean. Bib, ana mau nasihatin sampean. Mungkin sumpan gitu le. Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad SAW itu pemimpin luar biasa, tawadhu'nya, sabarnya. Ada apa? Boleh, kata Rasulullah. Saya ini melihat saudara kayak beda sama penduduk Mekah pada umumnya. Saya lihat tadi baca ini, baca itu, katanya. Saya takut, kata ibunya. Saya takut Anda ini terpengaruh dengan ajarannya Muhammad bin Abdullah yang diumumkan di kota Mekah. Hati-hati dengan Muhammad bin Abdullah. Ya, tukang dusta, tukang ini, tukang itu. Padahal di depan orangnya ya. Kalau kita ngomongin orang di depan orangnya, selesai. Ya, kada sampai 5 menit melayang tangannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sabar. Kata Nabi, ibu pernah nggak ketemu sama Muhammad bin Abdullah? Belum pernah. Tapi saya dengar di Mekah di jalan-jalan diumumkan, bu, bukan ibu ini, ibu cerita nih. Ibunya udah ini. Jadi, bu, katanya, ibu pernah nggak bertemu dengan Muhammad bin Abdullah? Belum pernah. Kalau seandainya Muhammad bin Abdullah melakukan apa yang saya lakukan, apa pendapat ibu? Berarti mereka yang tukang dusta, mereka yang bohong, katanya. Dengan lemah lembut Nabi Muhammad ngomong, bu, ana Muhammad bin Abdullah. Saya Muhammad bin Abdullah. Langsung gemetar ibu tadi, malu dan mengucapkan 2 kalimat dengan akhlak Rasulullah. Jadi Nabi itu membawa akhlak. Makanya kita hidupkan akhlak dari rumah kita dulu. Ibu hormat kepada suami. Karena apa? Akhlak. Suami mencintai ibu. Itu akhlak sudah. Ibu mau ke pasar, bapaknya lagi ngopi. Pak, ke pasar. Iya. Jangan, Pak, ke pasar. Salaman sama bapak. Salaman itu dapat pahala, bu. Kayak dapat duit 100.000 lebih. Ini Pak, kata bapaknya, ini duit bu, duit. Nah, baru salaman deh. Kalau kata, baru jalan dulu. Neng, ya. Salaman itu luar biasa. Makanya kita akhlak tuh di rumah kita, anak kita ajarkan adab, ilmu apalagi. Ini terakhir ya. Ilmu penting. Anak kita, Bapak Ibu, silahkan mau jadikan polisi, tentara, dokter, anggota dewan, presiden, camat. Jangan aja jadi penjahatnya. Jangan. Cita-citanya apa saja boleh, tapi jangan lupa ajarkan juga ilmu. Jangan nyesel nanti kita di hari kiamat. Ilmu itu penting, apalagi Al-Quran. Ajarkan dia mengaji, ajarkan dia kita nggak bisa ngajarin. Ada pengajian, ada ustadz, ada ustazah. Kita sekolahkan. Karena apa? Jangan sampai nanti di hari kiamat kita menyesal. Ada ibu bapak mau masuk surga, nggak jadi, mundur lagi, dipanggil malaikat. Pak, bu, itu anak siapa? Anak saya. Bapak waktu hidup di dunia, ya pernah menunaikan hak sebagai ayah. Iya, saya fasilitasi HP baru, kota apa semuanya, wifi, semuanya, motor, mobil, kuliah, tempat hebat. Tapi apakah mengajarkan masalah sholat, masalah ngaji? Enggak, masuk neraka. Tapi luar biasa, ada seseorang bapak-bapak penjahat. Bukan di sini nih, bapaknya baik semua. Penjahat luar biasa. Maling sudah, bunuh orang sudah, pokoknya semuanya sudah, selot sudah. Jangan ada yang main slot ya, haram, judi ya, bahaya ini. Jadi harus disampaikan. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang hak walaupun pahit. Terus bagaimana pengamalannya kan masing-masing. Ya, Habib sudah sampaikan bahwasanya kalau ada game pakai duit berarti
judi. Pengamalannya itu terserah pian, setelah sampean kalau ada, tapi mudah-mudahan nggak ada di sini. Nggak ada. Insya kalau ada suruh taubat. Amin ya Rabbal. Amin. Tapi di mana tadi? Bukan telur tadi sebelumnya lagi. Bukan pendidikan. Gara-gara selot. Itu main apa? Nah, kacau. Enggak, itu lagi chattingan ayang deh. Ayang masih maulid kah? Enggak apa-apa. Sallallahu alaihi Muhammad. Kebetulan bulan Rajab ini mau kawin sih. Sama anak Haji Kohar ya. Siapa namanya? Ayu Ting Ting. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini luar biasa. Jadi semua maksiat sudah dilakukan, akhirnya meninggal dunia. Diazab dalam siksa kubur. Ninggalin sholat, maling, ini itu. Dia meninggalkan istri lagi hamil. Ya, lahir sudah besar, umur 5 tahun. Ini anak belajar bawa ikro. Baru mulai sama ustadznya baca Bismillahirrahmanirrahim. Abahnya lagi diazab dalam kuburan. Kata Allah, malaikat stop. Stop malaikat. Itu anaknya belajar Al-Quran, baru mulai Bismillahirrahmanirrahim, abahnya selamat dari siksa kubur. Bagaimana kalau anaknya hafal Quran? Bagaimana kalau anaknya hafal juz amma, hafal surat Yasin, hafal surat-surat pilihan? Ya, maka dari itu jangan sampai kita silakan boleh saja cita-cita, tapi jangan lupa juga masalah Quran. Ajarkan anak kita sholawat sebelum tidur, suruh baca sholawat sehingga dia cinta dari kecil dengan Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua di dalam mengamalkan sholawat kepada Rasulullah, dan selalu banyak-banyak baca sejarah Nabi supaya makin cinta sama Nabi, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita di dalam mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul pada hari ini, Allah kumpulkan kelak nanti di hari kiamat yang di dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Bila mana ada kata-kata salah yang menyakitkan atau menyinggung, Habib minta maaf. Sebelum Habib tutup, Habib kasih amalan setiap pagi habis salat subuh baca ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni 100 kali. Ya Fattah, zat yang maha membuka, mudahan dibuka rezeki. Ya Razzaq, yang memberikan rezeki. Ya Kafi, yang mencukupi. Ya Mughni. Ini luar biasa nih, ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni. Diamalkan setiap pagi habis sholat subuh 100 kali. Terserah 100 atau 4-nya langsung 100. Ya, silahkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.